Sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan digelar pagi tadi di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dalam kesimpulannya, kuasa hukum Peggy meminta status tersangka Peggy digugurkan. Kuasa hukum Peggy berharap hakim bisa memutus permohonan pra-peradilan dengan adil sesuai fakta di persidangan. Kuasa hukum Peggy pun meminta agar Peggy Setiawan segera bebas karena Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka tetap yakin pada dalil-dalil permohonannya bahwa polisi dinilai telah melakukan salah tangkap. Adapun dokumen kesimpulan dari pemohon dan termohon tidak dibacakan, namun langsung diserahkan kepada hakim. Kalau kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Kalau dari jumlah berkas ada berapa halaman mungkin Pak? Ini kami tadi. Jadi kurang 3 bulan lah. 30-an. Ya. Mungkin poin-poinnya. Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Sementara itu, Polda Jawa Barat masih bersikeras untuk menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Hal ini dituangkan oleh pihak Polda Jabar dalam kesimpulan yang diserahkan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina itu Peggy Setiawan. Sidang pada hari ini merupakan sidang lanjutan yang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pemohon dan termohon. Kedua pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tanpa dibacakan terkait rangkuman agenda pra-peradilan yang sudah berlangsung sebelumnya. Dalam kesimpulan ini, Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil permohonan dari pihak pemohon terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Hal ini dikarenakan Polda Jabar selaku pihak termohon masih yakin prosedur yang dilakukan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka sah. Ya, kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi poin-poinnya, dasar Bang. penolakan dari pengacara, Bang. Gimana? Dasar poin-poin penolakan dari Dalil dari Poin-poinnya, Oh Bang, ya, sedikit, Bang. nanti kita sampaikan di dalam aja. Menanggapi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga Vina yang menjadi korban pembunuhan mengaku tidak yakin jika Peggy merupakan pelaku utama pembunuhan. Pihak keluarga Vina beranggapan proses penangkapan terhadap Peggy dirasa janggal. Ali Alatas yang merupakan paman dari Vina mengaku mengikuti perkembangan kasus Vina sejak korban diketahui meninggal pada malam kejadian. Hingga kini tersangka Peggy Setiawan yang menjalani sidang pra-peradilan. Pihak keluarga merasa tidak yakin jika Peggy merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Pasalnya dari tahun 2016 silam sudah dilakukan penyitaan barang bukti sepeda motor. Namun baru kali ini Peggy ditangkap. Keluarga Vina berharap jika memang Peggy Setiawan tidak bersalah agar dibebaskan, namun sebaliknya jika terbukti bersalah agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya masalah keyakinan saya pribadi, saya nggak yakin. Alasannya? Dengan kronologi penangkapannya. Dan kalaupun masalah sekarang yang Peggy Setiawan tertangkap, itu kan sudah diketahui dari 2016. Kenapa tidak ada pemanggilan? Kenapa begitu booming lagi? Kok semudah itu nangkapnya gitu? Kan ini sudah sangat di luar nalar gitu bagi kita orang awam gitu kan. Pra-peradilan Peggy Setiawan pada Jumat pagi berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 10 menit. Kedua pihak, baik pemohon maupun termohon, langsung menyerahkan berkas kesimpulan tanpa membacakannya. Dan berikut pemirsa kami jabarkan kesimpulan yang diserahkan oleh kedua pihak pagi tadi. Pihak kuasa hukum Peggy menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 30 halaman. Sejumlah poin kesimpulan fokus pada salah tangkapnya Peggy. Bukti-bukti yang disampaikan oleh termohon, yaitu Polda Jawa Barat, dinilai tidak relevan dan tidak menunjukkan Peggy adalah benar-benar Peggy alias Peron yang dimaksud dalam DPO.
Hal ini yang membuat kuasa hukum Peggy meminta status tersangka klien digugurkan dan otomatis meminta Peggy dibebaskan. Kesimpulan sebanyak 12 halaman. Tidak banyak yang disampaikan, intinya mereka menolak semua dalil selama persidangan pra-peradilan. Pihak Polda juga menegaskan terkait penetapan tersangka Peggy yang menurut mereka sudah sah menurut hukum. Sidang pra-peradilan Peggy kembali digelar dengan agenda pemberian kesimpulan. Pekan depan akan diselenggarakan sidang putusan. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak keluarga? Berikut kutipan wawancara Ibu Peggy Setiawan bersama rekan kami Davi Pratama dalam program iNewsroom beberapa saat lalu. Kalau terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada Peggy saat bertemu pada saat itu? Ya, pesan saya hanya untuk menguatkan Peggy dan bersabar, siapa juga berdoa supaya Peggy cepat terbebas dari penjara gitu. Sementara itu pemirsa, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah, pihaknya yakin bukti yang disampaikan dalam persidangan kuat dan akan membebaskan Peggy dari tuduhan tersangka. Kemudian menurut Direktur Eksekutif Lemkapi, Adi Hasibuan menilai pihak termohon yakin permohonan pra-peradilan Peggy akan ditolak majelis hakim. Terkait dengan Polda Jawa Barat yang tetap bersikukuh menolak semua dalil yang diajukan oleh pihak Anda, tanggapan Anda? Ya, kalaupun dari pihak termohon menolak seluruh dalil-dalil kami itu merupakan hak dari termohon. Tapi kami berkeyakinan bahwa kami pun mempunyai dalil-dalil yang sangat menguatkan bahwa permohonan kami akan dikabulkan oleh hakim, karena kami pun telah memberikan dalil-dalil tersebut dengan diperkuat dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang semuanya berkesinambungan, relevan dan sesuai dengan aturan hukum, bahwa permohonan ini kami mohonkan untuk kepastian hukum dari klien kami, bahwa klien kami ini bukanlah pelaku dari yang dipersangkakan dalam. Berapa persen Anda melihat peluang Peggy Setiawan ini bisa lolos dalam pra-peradilan? Kalau saya lihat ya, daripada apa yang menjadi keyakinan daripada tim penyidik daripada atau kuasa hukum ya, Polda Jawa Barat, tentunya kalau kita lihat ya, mereka kalau kita lihat tadi sangat yakin betul ya apa yang menjadi hasil penyidikan mereka, hasil kerja mereka yakin sekali bahwasanya bahwa nanti pengadilan akan menolak ya apa yang menjadi argumentasi mereka.